Kembali lagi di podcast Osaka Smamio, obrolan santai berkualitas. Bertemu lagi dengan saya, Nabila Eka Agustin, di episode yang spesial kali ini. Karena apa? Kita kedatangan narasumber yang tentunya sangat luar biasa, teman-teman, yakni Kak Afini Putri Rahmatika, yang biasa dikenal Kak Pini Ais. Udah pada tahu belum? Nah, teman-teman, Kak Afini Putri ini, beliau adalah seorang influencer, presenter, dan juga entrepreneur. Luar biasa nggak sih? Di usianya yang masih muda, Kak Afini ini udah sukses meraih segala bidang di bidang public speaking. Nah, langsung aja kita sapa ya guys. Halo Kak Afini. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Nabila gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Kak Afini semangat banget ya di sini. Alhamdulillah bisa datang di podcast Osaka. Iya, terima kasih juga ya udah diajakin ngobrol-ngobrol di sini dan seru banget akhirnya bisa masuk ke Smamio. Sebenarnya aku juga penasaran loh Smamio itu dalamnya kayak gimana sih, dan kali ini aku langsung diajakin untuk podcast dan ngobrol-ngobrol di sini. Makasih ya. Suatu kebanggaan buat kita kedatangan Kak Afini sharing-sharing bareng mengenai public speaking sesuai dengan passionnya Kak Afini. Nah, kira-kira membahas tentang public speaking ya Kak. Sejak kapan sih Kak Afini memulai belajar public speaking ini? Sebenarnya kalau dibilang sejak kapan itu pastinya public speaking itu kita belajar itu sejak kecil loh. Sejak kecil diajarin sama orang tua ngomong ya, itu adalah dasar dari public speaking gitu kan. Tapi untuk mendalaminya, untuk kedepannya itu kan tergantung dari kita ya, bisa mengembangkan secara otodidak ataupun dengan sekolah-sekolah gitu kan, mengikuti course-course yang kayak gitu. Nah, kalau yang fokusnya itu sebenarnya sejak SD. SD itu sudah mengikuti teater. Nah, dari teater itu kan mulai terasah ya public speakingnya, mulai terasah percaya dirinya, ngobrol-ngobrol, berani ngobrol di depan orang kayak gitu. Mulai dari SD sudah mulai diasah di situ sampai akhirnya kebentuk rasa percaya diri dan berani ngomong di depan umum. Untuk selanjutnya yaitu mengikuti, karena kalau kadang nih orang yang sudah pernah ngerasain ada di depan panggung dan percaya diri, itu mereka akan merasa ketagihan. Nah, dari situlah kayak terpacu untuk selalu belajar bagaimana nih cara mengembangkan potensi yang ada di dalam diri gitu kan. Akhirnya kita tahu, oh saya kelebihannya adalah di bidang public speaking. Gimana nih caranya saya biar bisa mengembangkan dan ranah dari keahlian public speaking ini apa aja sih. Nah, itu akhirnya saya mencari tahu sampai akhirnya kayak oh ini bisa nih kalau misalkan jadi presenter, ada di TV gitu kan. Atau mungkin sekarang nih baru-baru ini kan ada yang namanya influencer yang rame di sosial media gitu kan. Atau mungkin kalau dulu itu mulai dari blogger, nulis-menulis gitu kan. Mungkin itu juga bisa mengasah cara kita untuk menyampaikan mengolah kosakata ya. Karena menjadi public speaking, menjadi ahli public speaker itu kan kita juga harus banyak untuk punya gudang kosakata. Pengetahuan ya Kak ya. Benar. Semakin banyak pengetahuan kita ngomong itu semakin enak gitu ya Kak ya. Semakin enak kayak gitu sih. Pokoknya dari SD sih mulainya itu. Luar biasa nggak sih teman-teman? Kak Afini memulai public speaking dari SD. Berarti Kak Afini di SD maupun SMP sampai SMA mengembangkannya melalui kompetisi nggak? Tentu. Itu akhirnya karena sejak SD itu mengikuti teater dan ikut lomba-lomba, alhamdulillahnya menang. Nah, itulah dari situlah jiwa kompetitif mulai muncul ya kan. Sampai akhirnya di SMP juga ikut yang namanya teater juga, dan yaitu ikut lomba-lomba lagi gitu kan, sampai akhirnya oh menang dan nantinya di SMA itu juga mengikuti teater tapi yang tidak terlalu fokus di situ, tapi ikut banyak banget ekskul. Jadi rasanya tuh kalau waktu sekolah dulu tuh semua ekskul tuh rasanya pengen aku ikutin gitu loh. Jadi saking semangatnya ya Kak. Saking semangatnya, dan pokoknya kalau kita waktu masih muda itu jangan sampai kita melewatkan usia di mana kita masih bisa mencoba segala banyak hal. Jangan sampai kelewatan momen itu. Dan waktu di sekolah itu aku hampir nyobain semuanya, walaupun aku nggak masukin. Misalkan kita kan biasanya ada terbatas ya, ikut ekskul cuma 2 atau cuma 1 gitu ya. Tapi kalau misalkan aku tuh pengen join, itu waktu ada kelasnya tersebut, ada ekskul tersebut, aku tuh kayak nimbrung aja gitu. Kayak pengen tahu oh kayak gimana sih suasana ekskul yang ini gitu loh. Ingin merasakan satu-satu ya Kak? Iya, karena sebenarnya yang tidak boleh itu kan kita kan nggak boleh memilih banyak-banyak takut gak bisa fokus. Tapi kalau misalkan 1-2 kali
sekali kayaknya boleh deh ya untuk biar kita memuaskan rasa ingin tahu di usia muda ini betul. gitu. Karena masa-masa labil kita itu rasa ingin tahu tuh semakin tinggi ya Kak. Benar. Jadi benar teman-teman, memang memulai public speaking itu harus berani mencoba dulu ya Kak. Mencoba dari berbagai kompetisi, karena kalau kita berusaha kompetisi terus, kemampuan diri itu kan akan semakin meningkat ya Kak. Kalau kita hanya diem nggak mau mencoba, kapan kita akan berubah? Kapan ada pengalaman baru? Nanti gini loh, kalau masih muda itu yang paling penting adalah cari pengalaman sebaik-baiknya untuk diceritakan di kemudian hari. Itu yang akan lebih mahal harganya sih. Yang paling mahal itu waktu. Jadi jangan sampai kalian melewatkan momen di mana kalian bisa mencoba segala sesuatunya dan masih ada di usianya itu. Betul. Nah, pengalaman Kak Afini yang paling menantang dalam dunia public speaking gimana Kak? Yang paling menantang? Paling menantang. Jadi sebenarnya saya tuh punya cerita waktu itu jadi MC. Public speaking itu kan biasanya nggak jauh-jauh dari MC ya. Nah, waktu itu jadi gini, saya tuh ikut Duta Wisata Cayu Gersik. Itu kalau biasanya sekolah itu akan mengirimkan kandidat-kandidat yang kayaknya bisa nih ikutan Cayu sesuai gitu kan. passionnya Gitu kan. Ini kayaknya ini dikirimin untuk ikut Cayu, tapi saya tuh waktu itu nggak dipilih gitu loh. Karena waktu itu basically waktu SMA itu saya tuh tomboy, kayak nggak bisa dandan dan lain sebagainya, kayak memang yang 180 derajat dari yang kondisi saat ini gitu kan. Kalau teman-teman SMP SMA ketemu ya kayak, ih Vini sekarang udah beda banget, udah berubah gitu kan. Waktu itu nggak diminta untuk menjadi perwakilan dari sekolah, tapi memang dari orang tua tuh kayak udah hopeless banget gimana caranya anak perempuan satu-satunya ini nggak tomboy lagi. Akhirnya diikutin lah yang namanya Cayu. Singkat cerita, saya lolos dan orang-orang yang diberangkatkan oleh sekolah ini kebetulan waktu itu belum beruntung untuk lolos gitu kan. Sampai akhirnya juara lah di Cayu itu juara 3 ya kan. Keren banget sih. Iya, waktu itu kayak yang ikut itu udah yang gak mau gitu, nanti aku pakai high heels harus jadi cewek dan minder. Aku waktu itu minder kali pertama dalam hidup, minder adalah ikut Cayu. Tapi aku bodo amat karena aku punya sertifikat setebel ini. Keren sih. Jadi aku ambil startnya di situ. Mungkin aku nggak bisa dandan, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah itulah ya, setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangan. Aku kurang di nggak bisa dandan, nggak bisa make up kayak gitu. Tapi aku punya sertifikat setebel itu gitu loh. Pengalaman aku di dunia yang bisa dibilang lomba teater sering ikut, lomba paskib sering ikut, pokoknya segala macam lomba yang berhubungan sama passionku aku ikutin sampai akhirnya setebel itu, dan itu bisa menjadi jalur lain, bekal juga untuk ikut kompetisi itu. Nah, terus sampai akhirnya karena juara 3 itu, sekolah kan akhirnya mempercayai kayaknya bisa sih kalau juara 3 otomatis bisa nih di depan panggung. Nah disuruh lagi MC. Padahal waktu itu aku punya temen yang emang biasanya jadi MC di acara-acara sekolah, jadi di pensi apa itu dia yang MC. Tapi setelah aku jadi juara itu aku disuruh MC dan aku nggak pernah sama sekali yang namanya MC waktu itu. Itu kayak yang gimana nih ya, gimana ya, deg-degan kayak Bismillah gitu. Tapi akhirnya akhirnya aku mau mencoba itu walaupun aku nggak pernah. Tapi ada bekal dari teater. Teater itu kan biasa ya kalau misalkan tampil di atas panggung, lupa naskah, kita harus tiba-tiba yang improvisasi. Nah, MC itu nggak jauh-jauh dari situ ternyata. MC itu bisalah banget kalau kita mau improvisasi, pokoknya kondisinya gimana, kita improve, kita bikin suasananya seru. Ya dari situ bekalnya dari teater sampai akhirnya tiba-tiba dipercaya jadi MC di acara sekolah yang nonton itu satu sekolahan gitu kan, dan aku nggak pernah jadi MC. Tapi ya udah alhamdulillah. Itu sih yang pengalaman paling seru. Yang paling menantang itu SMA ya Kak ya? Itu SMA. Memang kalau kita nggak menunjukkan, orang tuh nggak akan tahu kemampuan yang kita miliki ya Kak ya? Benar, memang harus berani show off juga sih. Kak Vini kan menunjukkan dengan mengikuti Cayu Gersik dan akhirnya menang. Akhirnya sekolahnya tahu kemampuan Kak Vini ini bagus dan bisa dikembangkan. Akhirnya dijadikan MC. Nah, untuk teman-teman juga di rumah, jangan ragu untuk menunjukkan kemampuan yang kita miliki, apalagi di dunia public speaking. Memang kalau dari public speaking itu kan aslinya bisa dijadikan hobi ya Kak ya. Hobi nanti bisa dijadikan pekerjaan kayak Kak Vini ini, influencer gak jauh dari public speaking. Semuanya kehidupan kita pasti dikelilingi dengan yang namanya public speaking ya Kak. Nah, nanti kita akan bedah ya Kak tentang public speaking supaya teman-teman di rumah penggemar podcast Osaka Slamyo ini pada tahu gimana sih tipsnya untuk menjadi public speaker yang baik
seperti Kak Vini ini. Nah, Kak Vini, melatih kepercayaan diri menurut Kak Vini sendiri bagaimana? Melatih kepercayaan diri. Melatih kepercayaan diri itu sebenarnya berawal dari kita percaya sama diri sendiri dulu ya. Kalau kita nggak ada rasa mempercayai diri sendiri, itu kita nggak bisa. Susah. Ibarat gini, kamu berani nggak ngomong di depan cermin ketika kamu mempresentasikan sesuatu? Kayak misalkan, itu adalah latihan paling dasar untuk kalian bisa mempercayai diri kalian. Kalian ilfil nggak lihat wajah kalian di depan cermin? Itu yang paling pertama ya. Terkadang itu kita minder duluan Kak, kayak temen kita loh udah jago banget, aku masa bisa nyanyi kayak dia gitu. Kadang mau memulai pun kan ada pikiran-pikiran seperti itu Kak. Jadi mereka udah belum mencoba sudah minder duluan karena nggak yakin sama kemampuan dirinya. Yang paling penting dan paling gampang untuk mengatasi itu adalah setiap orang itu punya ciri khasnya masing-masing, punya kelebihan masing-masing, punya keunikan masing-masing. Dan kalian itu sebenarnya kalian punya kelebihan, tapi kalian nggak mau nunjukin dan kalian nggak mau mengasah. Kapan itu bisa akan dilihat sama orang gitu loh. Kalau kalian berani untuk menunjukkan sesuatu, wah itu mah orang malah bisa minder sama kamu, bukan kamu yang minder sama orang kayak gitu. Sebenarnya gini, kalau misalkan kita ya sebagai siswa-siswi ini banyak banget, tapi ketika kamu tidak mau menunjukkan, guru juga nggak akan tahu. Sekitar kemampuan kita ya Kak. Benar, jadi paling nggak kita itu mau dan percaya dulu dengan kemampuan diri kita sendiri, baru kemudian kita bisa menilai apa sih yang kurang kayak gitu kan. Makanya tadi aku bilang, berani nggak kamu ngomong di depan cermin? Ilfil nggak kamu lihat diri kamu di depan cermin? Kamu tuh cantik dan ganteng, kita semua tuh ada cantik dan ganteng gitu loh. Tinggal bagaimana cara kita membawa diri, bagaimana kita bisa percaya diri. Ganteng dan cantik itu bisa didapat ketika kita percaya diri. Kalau kita minder, mau pakai baju berpuluhan juta pun kalian akan tetap jelek. Kalau kalian percaya diri, mau pakai baju thrifting yang harganya cuma 50.000, 30.000, 20.000, gak ngaruh, itu kalian akan tetap cantik kayak gitu. Makanya dari itu paling penting dan paling gampang adalah kalian hadir di depan cermin. Oh, aku ganteng kok pakai baju ini. Misalkan nih orang lain menganggap kamu nggak pantas tau pakai baju kayak gitu. Nah, aku menganggap aku cantik, aku ganteng, ya udah gitu. Selagi itu tidak yang melanggar norma ya udah jalanin aja. Kadang anak itu kan apalagi remaja ya Kak, masih labil, ada omongan kamu lo nggak pantas pakai baju kayak gitu, itu kan langsung down gitu, langsung nggak percaya diri. Loh, temanku aja udah bilang kayak gitu, nanti aku tampil malah ngedown gitu loh Kak, belum apa-apa udah ngedown dengan omongan-omongan temennya. Memang kadang kan anak itu banyak yang insecure dengan penampilan ya Kak ya, di zaman sekarang ini, apalagi dunia public speaking kan memang harus menatap audiens, dan kadang kan ada rasa nggak nyaman ya Kak, ada audiens gitu banyaknya, apalagi yang masih pemula menjadi public speaker, kadang kan kaget, aku dilihat banyak audiens, gimana ya, grogi, langsung grogi, nggak karuan di panggung, nggak demeng panggung gitu. Nah, menurut Kak Vini sendiri, manage rasa tidak nyaman ketika audiens banyak untuk menjadi public speaker yang baik itu bagaimana Kak? Jadi kalau misalkan takut dengan kondisi halayak banyak, karena memang ada dua tipikal sih ya, introvert dan juga extrovert. Tapi orang introvert itu biasanya mereka kalau sudah tahu jalannya, mereka akan ketagihan menjadi extrovert. Mereka akan bisa berubah langsung menjadi extrovert karena oh ternyata cuma gini doang caranya menaklukkan halayak, menaklukkan orang yang ada di depan kita. Caranya paling gampang itu kalau misalkan kita lagi MC nih di atas panggung dan kemudian halayak di depan kita banyak banget, tinggal ada beberapa pilihan sih, kayak misalkan melihat pilar yang ada di depan kita. Tapi jangan tinggi-tinggi, kalau kita ngeliat pilar tapi ngeliat atasnya kan kelihatan tuh kalau kita lagi ngelirik ke atas kan. Nah, kalian tuh bisa kayak biasanya tuh ada pilar-pilar di sisi kanan dan juga di sisi kiri. Kamu tuh bisa banget, kita tuh bisa banget ngelihat pilar sisi kanan, kemudian pura-pura ngelihat ke pilar sisi kiri. Kita tuh ngelihatnya pilar gitu loh. Dan jangan jauh-jauh dari sisi kepala orang yang ada di depan kita gitu loh, orang yang lagi jadi penonton. Kalian lihat aja pilar di situ yang tingginya sesuai dengan tinggi orang-orang yang ada di situ. Jadi kayaknya tuh kalian lagi ngeliatin orang-orang, padahal kalian lagi ngeliatin pilar gitu loh. Kalau misalkan kita dihadapkan sama 3 orang di depan nih ya, 3 orang dewan juri gitu ya, kamu tuh bisa banget ngeliat
dahi ataupun ngelihat bagian sisi Atas rambut, kepalanya. iya, gitu kan. Itu untuk memanipulasi titik-titik di mana yang sebenarnya tidak akan membunuh kepercayaan diri kamu. Kalau misalkan belum berani melihat mata, biasanya orang tuh akan entah melihat hidung, entah melihat mulut lawan bicara, kayak gitu-gitu. Nanti kalau misalkan sudah terbiasa, baru nantinya akan bisa dan berani melihat ke mata lawan bicara kita. Karena kalau nanti kita sudah bisa ada di titik melihat ke mata lawan bicara kita, itu otomatis bisa bikin kedar orang yang lagi ngobrol sama kita. Kayak gitu. Apalagi waktu kompetisi ya Kak. Apalagi waktu kompetisi. Kalau berhadapan dengan 3 juri, terus kitanya sudah biasa public speaking, bisa natap matanya, pasti keder gak sih jurinya? Wah, siswa ini bener-bener yakin gitu. Kayak kan presentasi, kan di lomba kan pastinya ada presentasi kayak gitu kan Kak. Kalau nervous pastinya nanti buyar topiknya. Nah, untuk pembahasan topik, terkadang kalau kita udah menyiapkan di rumah, topiknya udah siap nih, tinggal menyampaikan, udah latihan, udah nyoba beberapa kali, itu udah oke Kak. Kemudian ada audiens, ya kembali lagi ke nervous, nanti topik itu buyar gitu Kak, tiba-tiba hilang, terus di panggung bingung. Nah itu sering banget gitu loh Kak, kita alami sebagai remaja yang masih bersekolah gini, apalagi teman-teman semuanya nih pastinya juga nggak pasti merasakan seperti itu. Pasti pernah ngerasain itu gitu kan ya. Nah tipsnya gimana tuh Kak? Kalau dari aku tipsnya itu sebenarnya jangan terpaku ya. Kalau misalkan kita lagi presentasi tuh jangan terpaku sama teks yang udah kita bikin PowerPoint udah sampai 20 lembar tuh kita apalagi satu-satu, enggak dong. Pasti ada titik poinnya kan. Kayak misal setiap paragraf tuh ada pembuka, inti, dan juga penutup. Nah kalau misalkan dalam setiap presentasi itu ada nih yang dibahas. Misalkan kita ngebahas tentang Smamio, secara garis besar Smamio seperti apa sih, baru kemudian poin-poin di dalamnya, apa fasilitas yang ada di dalamnya, kita sebutin fasilitas, kemudian kita sebutin lagi ada poin ekskul, terus kemudian ada poin apa lagi. Nah poin-poin itu yang akan kita ingat gitu loh, baru nanti kita bisa menjabarkan. Kalau kita paham tentang materi yang akan kita sampaikan, otomatis kita udah ngerti dong apa nanti perpanjangan dari poin-poin itu. Pertama Smamio, kedua ekstrakurikuler, ketiga ada juga lagi apa tadi fasilitas atau ekskul gitu kan. Nah itu tadi yang akan kalian tulis tuh, misalkan kalian tulis di sini. Jadi nggak yang panjang-panjang banget gitu loh. Misal ada 5 poin yang akan dibahas. Nah dari poin-poin ini nanti yang akan kalian panjangin. Jadi kayak nggak terlalu lebar dan meminimalisir kalian gagu. Jadi misalkan perpanjangannya lupa nih. Misalkan mau nyebutin ekstrakurikuler tapi tiba-tiba ngeblank apa aja ekstrakurikulernya ya di Smamio ya gitu kan, lupa. Nah itu kalian bisa nyebutin dengan kayak banyak sekali fasilitas ekstrakurikuler yang ada di Smamio yang bisa diikuti oleh untuk semua siswa-siswinya. Dan untuk info lebih lengkapnya bisa langsung aja dicek di Instagram. Padahal itu sebenarnya kita lupa. Iya. Tapi mensiasati dengan kata-kata seperti itu ya. Iya benar kan. Jadi istilahnya otomatis juga kita mengirim ke Instagram. Padahal kalau di situ tuh kita lupa banget tuh mau ngomong apa ya, sekulnya apa ya. Gitu. Memanipulasi penonton ya Kak ya. Benar. Kalau kamu lupa di atas panggung, jangan sampai kelihatan kamu lupa atau salah. Kalian harus bisa memanipulasi gitu. Nah itulah gunanya kalau waktu kemarin itu aku bersyukur kalau aku sempat ikutan teater ya, jadi aku bisa yang improvisasi ya. Improvisasi itu yang tidak bisa membuat orang kayaknya ini lagi salah nih gitu, nggak bisa. Aku mah udah ahli di bidang improvisasi kayak gitu. Kadang kan nggak hanya dari kata-kata ya Kak, tapi dari ekspresi dan gelagat dari tubuh kan biasanya ketara kalau orang ini nervous, orang ini salah ya kayaknya gitu kan. Biasanya kalau orang salah itu kayak gini. Gitu. Iya kan? Salah. Habis ngomong-ngomong terus tiba-tiba lupa gitu. Nah, itu yang bikin salah, bikin ketahuan gitu kan. Kalau misalkan lagi salah dan pengen gak ketahuan, lanjutin aja dulu ngomongnya walaupun ada kayak kejeda sedikit. Itu ibarat kayak oh ini lagi nelen ludah nih kayaknya ini kejeda makanya ngomongannya, padahal mah kalian salah gitu loh. Gitu. Berarti kalau kita mau jadi pemateri atau ngisi-ngisi materi, memang yang diperlukan itu kita harus tahu topiknya dulu ya Kak, intinya. Jadi kita nggak terpaku pada teks supaya menyampaikan ke audiens juga enak. Kalau kita tahu intinya,
menjabarkannya juga pasti enak ya Kak, kayak Kak Vini bilang tadi. Jadi buat teman-teman di rumah jangan sampai kita kalau mau ngisi materi atau public speaker dimanapun, jangan terpaku pada teks yang sudah kalian buat, tapi buatlah intinya supaya kalian bisa menjabarkan ke audiens dengan baik dan sesuai dengan kata bahasa kita sendiri ya Kak. Benar, bikin poin-poin penting. Nah, Kak Vini, membangun suasana dengan audiens ini kan diperlukan. Kadang kita tuh ngisi materi atau biasanya kan di sini ada IC public speaking ya Kak. IC public speaking tuh kita dituntut buat langsung praktek. Kadang untuk menggiring audiens biar sefrekuensi atau bisa nyambung dengan kita tuh kan susah gitu Kak. Apalagi kita sebagai siswanya sendiri dan audiensnya teman kita. Kadang kan susah buat audiens itu membangun chemistry dengan materi kita. Kadang nggak didengerin loh teman kita mau ngasih materi biasa aja gitu kan Kak. Nah menurut Kak Vini gimana tuh biar kita sama teman kita maupun kita seumuran ngasih materi dengan teman kita sendiri bisa nyambung, bisa didengerin dengan baik kayak gitu. Oke, jujur emang aku tuh paling gak mau kalau disuruh MC di acara keluarga, gak mau banget. Kenapa tuh Kak? Malu. Pertama malu, kedua itu takut dicuekin, emang bener takut dicuekin. Karena apa? Ketika kita MC di depan orang yang kita kenal, itu kita ada rasa malu tuh makin ada. Terus rasa tensin, gengsi ya, gengsi kayak jaim gitu. Jaim itu pasti ada banget kalau kita MC di depan orang yang kita kenal. Apalagi di depan teman-teman, apalagi teman-temannya ada yang kita suka tuh, salah satunya ada gebetan kita ya kan. Itu dia, aduh nanti aku dilihatinnya lagi gimana ya, aku jelek ya, kayak gitu gak sih? Itu biasanya tuh sering banget waktu masih sekolah-sekolah, kuliah gitu kan. Itu pasti ada rasa kayak gitu. Nah untuk mengatasinya itu memang kayak gini. Kalau aku jadi MC atau kalau presenter tidak terlalu sih. Aku jadi MC itu kayak menjadi diri aku yang lain. Jadi kayak misalkan aku di atas panggung ya, udah yang kayak kerasukan gitu loh. Jadi emang bener yang aku harus lupa di depan aku ini ada keluarga kayak ada siapa itu aku harus lupa. Jadi emang di situ aku adalah tugasnya untuk menjadi MC. Dan yang paling penting adalah kita bisa membawa aura dulu. Jadi kalau misalkan orang lihat kita udah naik panggung, kitanya masih deg-degan atau masih panik padahal itu acara pensi misalkan ya, wah itu bisa nurunin juga, orang juga akan malas gitu kan. Tapi kalau misalkan kita waktu acara pensi, acara yang fun gitu, kita udah bisa ngangkat suasana dengan cara pembawaan yang cheerful, dengan cara menyapa audiens yang seru banget, energi gitu kan. Ya itu bisa membawa suasana juga dan membawa perhatian teman-temannya juga. Istilahnya kalau bisa gampangnya tuh kalau misalkan lagi belajar di awal itu kita ajak audiens untuk komunikasi sama kita. Kalau aku biasanya bikin acara di awal itu pasti ada pantunnya. Jadi aku ajak orang-orang untuk fokus ke aku. Kayak misalkan kalau pantun itu kan 2 bait pertama pasti disautin nama cakep gitu kan. Nah itu audiens kan kalau nggak mau dengerin aku di 2 bait pertama kan. Nah di awal itu aja untuk 2 bait pertama mereka udah pay attention ke aku, itu udah poin plus banget. Kayak gitu sih. Kalau setiap orang kan masing-masing. Nah kalau aku sih kayak gitu. Jadi aku bikin pantun 2 bait pertama aku minta mereka semua ngomong cakep biar semuanya pada pay attention ke aku, baru aku bisa ngelanjutin acara. Nanti kalau misalkan di tengah-tengah itu biasanya mereka mulai ada bosan atau apa. Nah itu aku biasanya kasih games, kasih seru-seruan kayak gitu sih. Jadi orang itu kadang mungkin ada bosennya tapi bisa lagi balik ke aku. Karena pasti penonton itu naik turun ya. Lagi awal naik banget tuh, udah dapet pantun, udah tengah-tengah udah kayak sih bosen banget, acaranya udah garing gitu kan. Kayak gitu-gitu, dikasih games aja, diajakin seru-seruan atau mungkin pay attention lagi. Atau mungkin langsung turun ke lapangan buat ngajakin ngobrol salah satu penontonnya kayak gitu. Berarti memang harus punya strategi ya Kak. Oh di awal ini aku pembukaan harus energik. Kemudian di tengah-tengah kalau penonton udah mulai bosen, udah mulai males, harus punya game-game untuk menarik perhatiannya lagi. Benar. Tapi gini, jadi MC itu sebenarnya kalian harus berani dikacangin. Kalau mental kalian tidak berani, kalian akan gagal jadi MC. MC itu pasti sering banget lah yang namanya dikacangin penonton. Iya bener Kak, apalagi kalau penontonnya introvert semua. Iya,
apalagi kayak penontonnya kayak apaan sih Iya, MC so asik banget sih MC-nya kayak tapi gitu. emang benar sih, MC itu nggak boleh juga terlalu so asik karena itu akan kill your karakter banget. Kalian akan kebunuh banget karakternya kalau udah yang so asik banget sih. Pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Ibarat gini, kita komunikasi sama orang tuh ibaratkan kalau kita lagi ngobrol sesuatu dan orang lain itu sedang melakukan apa yang kita lakukan, kita kesel nggak? Kita bete nggak? Kita suka nggak? Kayak gitu. Kadang ilfeel gitu ya Kak liatnya. Kayak gitu. Kayak misalkan kalian lagi nge-MC ini, makanya tadi aku bilang kan, kamu kita semua untuk belajar public speaking, belajar percaya diri itu dari mana? Dari ngelihat ke cermin. Karena apa? Kita bisa lihat ilfeel nggak sih orang ngelihat aku pas lagi aku kayak gini, gitu loh. Kalau misalkan kalian ngerasa kayaknya ilfeel deh orang bakalan ngelihat aku pas lagi kayak gini, ya udah kayak gitu, jangan diterusin kayak gitu sih. Berarti memang dari diri kita harus tahu ya Kak ya, gaya kita seperti ini penonton ilfeel apa enggak. Kemudian gayanya juga enggak harus dibuat-buat gitu kan. Kalau semakin kita membuat-buat kan penontonnya juga makin enggak suka, makin ilfeel, malah enggak nyaman nanti ya Kak. Nah Kak Vini, pesan untuk teman-teman Smamio yang ingin menjadi public speaker yang baik seperti Kak Vini ini. Apalagi Kak Vini kan juga influencer, presenter, dan juga entrepreneur. Di sini kan juga IC-nya banyak banget tuh, tentang entrepreneur juga ada, presenter juga ada kan dari public speaking tadi. Mungkin bisa dikasihkan pesan buat teman-teman gitu Kak, bagaimana menjadi public speaker seperti Kak Vini. Pesannya untuk menjadi public speaker ya, sebenarnya setiap orang tuh punya spesialnya masing-masing ya. Aku tuh juga malu sih kalau misalkan public speaker kayak Kak Vini, padahal aku tuh masih banyak banget kurangnya dan aku masih akan selalu belajar. Public speaking itu tidak akan pernah berhenti dimakan waktu, bahkan kita harus selalu adaptasi dengan hal-hal yang baru yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena public speaking itu akan selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kayak misalkan public speaking dulu waktu aku masih SD, SMP, SMA itu udah beda banget sama yang sekarang. Intonasinya juga beda ya Kak. Intonasi juga beda, pembawaan juga beda. Makanya itu public speaking adalah ilmu yang tidak akan pernah lekang oleh waktu, dan pekerjaan dari public speaking itu tidak akan pernah lekang juga oleh waktu. Jadi kalau kalian ahli di dalam bidang public speaking, itu kalian udah, ibarat kita itu udah 90% menguasai masalah hidup lah ya. Bisa negosiasi, bisa apapun gitu kan, untuk marketing juga bisa, untuk meracuni bisnis orang juga bisa. Nah pesannya buat teman-teman di sini, jangan pernah ragu untuk mencoba menjadi public speaker. Walaupun kalian masih ada rasa introvert atau malu, nggak perlu khawatir, semua itu bisa diasah, semua itu bisa dilatih, kecuali kalian yang menolak diri untuk selalu berkembang. Jadi paling tidak lawanlah, keluarlah dari zona nyaman. Kalau bisa, misalkan nih kalian sudah punya target. Kalau saya dulu cita-citanya adalah masuk TV. Jadi apapun jalan yang menuju saya masuk TV, itu saya akan pasti lakukan gitu. Kayak misalkan ikut teater sudah kan, oh aku udah bisa acting nih. Aku dulu tuh pengen banget, yang belum kesampaian tuh pengen jadi pemain sinetron tuh belum nyampe. Semoga tercapai. Oh iya. Kita doain sama-sama ya teman-teman. Itu yang belum tercapai. Tapi kalau misalkan untuk menjadi MC di acara yang mulai skala Gersik, Jawa Timur, nasional, alhamdulillah nasional udah kemarin. Di Jakarta itu udah yang kayak ya Allah, alhamdulillah banget kewujud. Walaupun itu tidak bisa kalian wujudkan dalam 1-2 tahun ya. Itu proses ya Kak ya. Proses banget. Impian aku bisa MC di Jakarta itu waktu aku masih kuliah, dan baru terwujud sekarang ini. Itu kayak yang oh iya, memang perlu waktu. Segala sesuatu mimpi itu perlu waktu dan akan tiba di waktu yang tepat. Jadi kalau kalian punya impian atau punya cita-cita, kalian harus rangkai dulu tangganya untuk mencapai cita-cita tersebut. Dan di setiap goals itu pasti nanti akan lebih tinggi lagi. Kayak gitu, kalian harus punya mindset bahwa tidak boleh saya berhenti di pijakan tersebut saja. Ada lagi pijakan yang tertinggi, ada lagi pijakan yang tertinggi lagi gitu kan. Makanya kalau misalkan masih ragu untuk bisa menjadi public speaker, itu sangat merugi banget sih. Karena kalau kalian ahli dalam bidang public speaking, sekalipun cuma 50% aja, itu bisa menyelesaikan 50% masalah hidup lah. Tuh teman-teman, dengerin pesan dari Kak Vini. Memang benar sekali, dengan public speaking kita bisa berbagai bidang bisa kita masuki ya Kak ya. Dari MC juga bisa, entrepreneur juga bisa, segala bidang bisa. Pokoknya dari kita harus ada niatan. Nah, sharing-sharing gini jadi aku termotivasi nih Kak untuk terus
belajar berpublic speaking, karena aku dari SD juga suka gitu berkompetisi, apalagi yang berhubungan dengan dunia public speaking. Keren banget, kamu harus kembangin loh, semangat. Ya makanya dengan hadirnya Kak Vi ini sharing bareng ini jadi termotivasi gitu untuk terus belajar. Karena seseorang kan melalui proses dulu ya Kak, dan setiap proses harus kita nikmati supaya kita enjoy dalam menjalaninya, nggak bosen, nggak cepat ngedown ya Kak ya. Nah tuh teman-teman, jangan lupa dengerin podcast ini karena podcast ini sangat luar biasa buat kalian yang ingin menjadi public speaker yang baik. Intinya teman-teman, kita harus keluar dari zona nyaman karena halangan dan rintangan bisa dilewati dengan tekad dan keinginan. Terima kasih ya Kak Vini atas waktunya untuk hadir di podcast Osaka Sumamio ini. Sama-sama, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, pokoknya gini ya, intinya kalau kalian bisa public speaking, nanti itu bisa menyelesaikan juga masalah kalian di sekolah ataupun di kuliahan. Karena menjadi orang yang bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian nggak perlu kerja kelompok susah-susah untuk cari data. Bener. Kalian tinggal mempresentasikan, itu sih yang paling penting. Bener ya Kak, kadang orang yang diandalkan buat ngomong itu terlalu terdepan, nanti data-datanya bagian yang nggak bisa ngomong. Bener banget, kan? Terima kasih ya Kak Vini, senang dia bisa sharing bareng. Nah teman-teman, jangan lupa buat tonton podcast Osaka Sumamio di episode berikutnya dengan narasumber yang tentunya nggak kalah menarik. Terima kasih dari saya Kak Vini, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan sikap yang kurang berkenan. Terima kasih teman-teman, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.